Mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. Pasal pertama ya. Al-Faslul Awwalu, pasal yang pertama, fi huquqiz zaujati, yang menjelaskan hak-hak istri ala zauji, terhadap suami. Qala, telah berfirman Allahu, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, wa ashiru, dan pergaulilah hunna, pada perempuan. Ini bukan baca tajwid ya, baca ngalogat. Kalau baca hunna pakai tajwid salah. Bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Wa qala, dan berkata siapa Allah, walahunna, dan hak perempuan, mithlul ladzi alaihinna, seperti kewajiban mereka. Ya langsung paham saya terjemahkan seperti itu, karena kalau saya terjemahkan perlapat bingung kan. Bil ma'rufi, dengan secara ma'ruf. Walir rijali, dan bagi laki-laki. Alaihinna, atas perempuan, darajatun, derajat. Ruya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, telah berkata Nabi, fi hijjatil wada'i, dalam haji wada, ba'da an hamida, setelah memuji Allah pada Allah, wa asna, dan memuji alaihi, terhadap Allah, wa wa'adha, dan memberikan mau'izah, maf'ulnya mahbub, yaitu al-hadirin, dan memberikan mau'izah, nasihat kepada yang hadir. Ala, ingatlah, wastausu, berwasiatlah kalian, bin nisa'i, terhadap perempuan, khairan, pada yang baik. Nih, dalam menerjemahkan hadis ini ada dua pendapat. Ada yang tadi seperti tadi, ada yang mengatakan laksanakanlah wasiatku terhadap perempuan secara baik. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan berwasiatlah kepada perempuan dengan kebaikan. Ada yang menafsirkan karena ini adalah wasiat dari Rasul, laksanakanlah wasiatku yang baik. Ya, wasiat berlaku baik terhadap perempuan. Jadi ada dua pemahaman. Fa inna mahunna awanin, sesungguhnya mereka itu adalah tawanan. Perempuan tawanan. Indakum, di sisi kalian. Laisa tamlikuna, kalian tidak memiliki. Minhunna, daripada perempuan, syai'an, sesuatu, ghair dzalika, selain daripada khair. Dzalika isarahnya kepada khair, baik kan? Illa ayatina, kecuali mereka berlaku bifahisyatin, dengan kejelekan, kedurhakaan, mubayyinatin, yang jelas. Fa'in fa'alna, dan apabila mereka melakukan, maksudnya perempuan, fahjuruhunna, fahjuru, tinggalkanlah atau pisahkanlah, hunna, pada perempuan, fil madaji'i, di dalam tempat tidur.
wadribuhunna, dan pukullah mereka. Wah, ini harus nanti mukul itu ternyata tafsirannya harus detail ini. Kalau nggak paham nanti main asal pukul aja ke perempuan. Nah, ini nanti perempuan nyari dalilnya. Kalau mukul itu seperti apa? Wadribuhunna, dan pukullah perempuan. Dorban, dengan pukulan goiro mubarrihin, yang tidak mencelakai. Nah, maksud tidak mencelakai seperti apa? Nanti. Fa'in ata'nakum, dan apabila perempuan taat nakum, ata'na, mereka taat kum pada kalian, fala tabtagu, janganlah kalian mencari, alaihinna sabila, jalan untuk memukul mereka. Kalau taat jangan cari-cari alasan untuk memukul mereka. Ala, ingatlah, innalakum, sesungguhnya bagi kalian, ala nisaikum, atas perempuan kalian, alaikum, atas kalian, haqqan, hak, fahaqqukum, maka hak kalian, alaihinna, atas mereka, alla yu'tina, tidak memasukkan perempuan. Jadi perempuan tidak memasukkan, maksudnya istri jangan memasukkan laki-laki lain, bukan. Firasyakum, pada kasur kalian, man takrahuna, pada siapa yang kalian tidak sukai, wala ya'dana, dan tidak mengizinkan perempuan, fi buyutikum, di rumah kalian, liman, bagi orang, takrahuna, yang kau tidak sukai, yang kalian tidak sukai. Ala, ingatlah, wa haqquhunna, dan hak mereka, alaikum, yang wajib pada kalian, antuhsinu, kalian berlaku baik, ilaihinna, kepada perempuan, fi kiswatihinna, di dalam baju mereka, wa ta'amihinna, dan di dalam makanan mereka. Sudah masuk kepada bab hak-haknya perempuan atas suami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan itu dengan secara Ada penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, apa yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu? Uhibbu an atazayyana li imraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Apa artinya? Aku suka berdandan untuk perempuanku sebagaimana perempuan suka dandan untukku. Ini menunjukkan apa? Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Kamu suka nuntut kan perempuan pakai baju yang cakep, jangan malu-maluin suami. Ke kondangan suruh pilih baju yang paling cakep, tapi giliran suaminya nongkrong depan rumah, busernya kelihatan kemana-mana. Ya kan kayak gitu ya. Kalau perempuan disuruh dandan supaya menarik untuk dipandang, maka laki-laki pun demikian, seimbang.
Maka Imam Al-Qurtubi sebagaimana tadi mengutip perkataan Ibnu Abbas, uhibbu an atazayyana, saya senang berdandan, li imraati, bagi istriku, kama tuhibbu, sebagaimana perempuan itu tuhibbu an tatazayyana. Ini tarkibnya bagus banget. Berarti yang suka dandan di sini siapa? Perempuan. Kama tuhibbu, emang perempuan berdemennya dandan. Tuhibbu an tatazayyana. Jadi bahasa kasarnya kata laki-laki ini, gua mau dandan tuh emang ngimbangin bini gua mah gonjreng banget. Nah, makanya saya juga dandan. Ya. Banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya, bahwa harus berlaku baik dalam muasyarah dengan istri. Ada hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hadisnya? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum linisaihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Apa? Paling sempurnanya keimanan orang mukmin yang baik akhlak. Satu. Dan paling baik di antara kalian siapa? Khiyarukum linisaihim. Yang paling baik kepada perempuan, kepada istrinya, itulah yang paling baik. Jadi yang paling sempurna imannya siapa? Yang bagus akhlak. Itu kenapa? Iman kok i'tiqadi, sedangkan akhlak itu amali. Itu menunjukkan bahwa apa yang ia yakini kemudian dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman saja tidak cukup, harus ada ahsanul khuluq. Wa khiyarukum, dan paling baik di antara kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Nggak dikatakan paling baik kalau dia masih jahat, masih kasar ya, terhadap istri. Ditulis sama lo. Oh, perempuan langsung ini rasanya kalau punya suami gua catat. Dikabarin kayak gini. Kemudian perempuan mah enak banget ya, cukup taat satu aja pada suami, taat syaratnya. Dalam hadis dikatakan kalau taat perempuan apa? Ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Kan? Laki-laki perempuan mati, suaminya ridho ikhlas, ya Allah, emang baik semasa hidupnya saya ikhlas sama bini saya, masuk surga timbang ridho suami. Oh gagah gitu suami, emang masuk surga ridho dulu dong. Kita lanjut, wari rijali alaihin nadarojah. Dan bagi perempuan, laki-laki itu mempunyai derajat dong, satu tingkat lebih di antara istri. Kenapa Imam Al-Qurtubi mengatakan kenapa bisa seperti itu? Satu, laki-laki mah diizinkan jihad, ya kan? Dua, hadis ada yang mengatakan alaisat idza hada fadzalika nisfu diniha. Bukanlah kalau perempuan itu haid itulah setengah agama perempuan, banyak cutinya. Kemudian apa lagi? Warisan laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian ada orang yang berkata, oh kalau seperti itu Islam gak adil. Karena laki-laki itu menanggung keluarganya. Dia sebagai kepala keluarga, makin banyak itu wajar dia bagikan. Suaminya nanti kalau dapat dari ibunya, dia juga dapat banyak. Ya kalau perempuan kan masih bergantung pada suami. Makanya warisan laki-laki itu lebih banyak kalau dalam tinjauan ilmu
Karena tanggung jawabnya juga besar. Ini ada riwayat dalam hujjah atau haji wada, hijjatul wada, bahwasannya Nabi berwasiat tentang perempuan. Apa wasiatnya? Perempuan itu seperti apa? Tawanan. Bukan berarti tawanan seperti perang pada umumnya yang tidak boleh melakukan apapun. Artinya tawanan di sini adalah tertahan oleh ridho dan izin oleh suami. Jadi jangan ketika menafsirkan hadis ini para suami mengekang perempuan. Maksudnya gerak-geriknya perempuan terbatasi oleh ridhonya suami. Jadi jangan awan diterjemahkan secara bulat. Tawanan, eneng, ente tawanan abang, terserah abang mau gimana juga. Pokoknya 2 tahun jangan keluar rumah. Namanya tawanan nih, nurut baik nih, celaka nih tawanan kalau gak nurut. Laisa tamlikuna min illa ayatina bi fahishatin. Gimana kalau perempuannya ini fahisah, melakukan fahisah? Kalau dalam bahasa agamanya apa? Dalam bahasa fikihnya apa? Nusyuz. Nusyuz itu apa? Durhaka. Nusyuz yang jelas, durhaka yang jelas. Fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan di tempat tidurnya, di saranjang. Wadribuhunna. Sebelum saya bahas ke sana, kita lihat dulu di surat An-Nisa ayat 34. Sebenarnya tahapan dalam nusuz itu ada di ayat tersebut. Apa itu? Ada yang apa? Surat An-Nisa 34. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan walaupun kita nggak jadi hafiz, anak kita jadi hafiz. Tapi mau jadi hafiz juga belum telat. Apa ayatnya dalam surat An-Nisa itu? Wallati, saya kasih kata kunci. Wallati takhafuna nusuzahunna. Tahapannya satu tolong. Kalau ada perempuan yang durhaka dan durhakanya jelas, tahapannya ada 3. Fa'idhuhunna. Nasehatin dulu, jangan langsung main pukul. Fa'idhuhunna, nasehatin dulu. Setelah dinasehatin kagak mempan, diomongin sampai doer, agak bisa. Setelah itu apa? Wahjuruhunna fil madaji. Di saranjang. Para ulama ada yang memberi batas, katanya sebulan. Ada juga yang tidak memberi batas. Baru tahapan yang terakhir itu apa? Wadribuhunna. Jadi ada tahapannya dan pukulan. Catat nih, pukulan. Pukulan 1. Ya. Menurut Ibnu Alan, pukulan jangan sampai memukul wajah. Dan bagaimana pukulannya itu? Pukulannya menurut Imam Royani, yaitu seperti sapu tangan kamu lipatkan. Jadi dorban goer mubarrih itu yang tidak menyebabkan luka, cacat. Coba sapu tangan diiketin, pukulin, kira-kira bikin cacat ya? Jadi seperti itu. Bukan pakai kayu, pakai sapu. Dengan bulat-bulat menerjemahkan wadribuhunna. Udah teriak-teriak wadribuhunna.
Karena istrinya ngaji ukur dulu jen, dia bawa tuh, diikat sapu tangan nih bang, pukul bang. Dan ini juga dibatasi apa juga? Dibatasi kalau dengan pukulan itu mengira kita si perempuan itu akan sadar. Kalau dengan pukulan itu kita yakin bahwa perempuan atau mengira perempuan itu tidak akan sadar, maka tidak usah dipukul. Itu nggak sembarangan main pukul-pukul baik, nafsirin ayat segamblengnya seenaknya dewe. Pukul ya pukul aja, enggak. Nafsirin ayat jangan bulat-bulat, tidak sekedar menggunakan nausorok balago, tidak. Kita juga ikut qaul ulama, penafsiran para ulama. Jadi dorban ghair mubarrih itu ternyata Ibnu Rayani atau Imam Rayani mengatakan seukuran sapu tangan yang diikat, dipukulin. Itu pun kalau ada sangkaan dari kita dengan pukulan itu si istri kita bakal sadar. Kalau gak ada sangkaan dengan pukulan itu istri kita tidak akan sadar, nggak usah, jangan dipukul. Dan tahapannya ketat, walaupun sekelas mukulnya seperti itu, tahapannya ketat. Fa'idhuhunna, nasihatin dulu. Setelah nasihatin, ya, cuek-cuekan dulu dah, tinggalin, kasih pelajaran. Ngobrolnya online dulu. Ini ngapain nih? Nonton TV di samping, di sini lagi rame juga tuh. Wahjuruhunna, kemudian baru terakhir wadribuhunna. Ya. Jadi jangan dibodoh-bodohin sama suami kita. Mentang-mentang ada ayat Quran wadribuhunna main tabok bae. Ada saya dalilnya. Wadribuhunna. Fa in adhanakum fala tabtaghu alaihinna sabila. Kalau taat sama suami jangan dicari-cari masalah supaya ada jalan untuk mukul, untuk menyakiti perempuan. Pokoknya orang demen banget, sepet banget lihat bini pengen nabok kayak. Di rumah udah penuh sama tagihan, di rumah bulak-balik kayak terminal sama orang yang lagi hutang. Cicilan 1.000 satu hari, kredit kulkas 1.000 sehari. Tupperware kredit, baju kredit, ikut pengajian satu kerudungnya kredit, pengajian satu lagi arisan ngutang. Semakin banyak kumpul semakin banyak hutang. Itulah perempuan. Iya, laki-laki mah timbang ya bangor dikit, timbang rokok sama ngopi. Iya, lebih jauh dikit paling mancing, jauh dikit main burung. Perempuan main pakai gamis semuanya rapi-rapi, berangkat menolorkan hutang. Silaturahim, hutang lagi. Bergaul dengan satu lagi, hutang lagi. Masya Allah, hidup laki-laki. Fa'in ata'anakum, kalau mereka memang taat, perempuan itu jangan cari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Ini bukan sinetron hidup kita, bukan Indosiar. Azab. Ala inna lakum alaini saikum alaikum hakon fahakukum alaihina. Nih hak suami yang harus diterima dari istri apa? Alla yu'tina firasyakum man takrahuna. Jangan masukin orang sembarangan ke kasur kita. Harus seizin, bahkan mohon maaf. Ya. Ini lanjutannya wala ya'dana fi buyutikum liman takrahuna. Para ulama ada yang menafsirkan liman takrahuna itu termasuk perempuan juga. Ada temen, emang temennya orang baik, ini kalau masuk temen bahaya, bisa kebawa pergaulannya begajulan, mabok-mabokan,
jalan-jalan, jadi cabe-cabean. Kita berhak sebagai suami, Neng, jangan pernah memasukkan siapapun cabe-cabean ke rumah. Itu hak. Orang yang tidak paham akan menyangka, ih, ini orang tertutup banget sih hidupnya, nggak gaul. Enggak, ada batasannya. Memang paling utama laki-laki non-muslim, tapi jangan salah, perempuan pun boleh suami berkata kepada Neng, saya nggak suka kalau si itu masuk ke rumah ini. Kenapa? Karena perangainya gini, masuk ke rumah ini jadi biang gosip. Kecepatan ngomongnya itu berapa karakter, diomongin tangga mulu, wah dikit-dikit omongin lambe turah lah. Nah, kalau hak perempuan apa? Hak dari laki-laki itu mendapatkan pakaian yang bagus, yang layak. Itu hak. Pakaian, termasuk pakaian itu apa? Rumah, perabotan yang bersifatnya doruriyat, yang bersifat hajiyat. Kalau tahsiniyat belakangan dulu. Hak perempuan itu pakaian. Salah satu yang aku pakai, Mas, abang mesti beliin Neng Mas yang banyak, yang penuh sampai sini. Ya, kalau jalan kayak gini, jadi doruriyat hajiat yang bersifat doruri, ya kayak kamu nutupin aurat itu kewajiban suami, tapi jangan pula berlebih. Ini masalahnya di sana. Perempuan kadang suka ngomong berdalih, tugas suami itu kiswatin. Apa perlu saya mengambil kiswah Ka'bah biar paham? Kiswah itu penutup itu busana. Maka sebagai istri saya perlu busana. Sampai penuh lemari 2 tingkat semua. Punya bini semuanya. Bilang ke suaminya, Bang, nggak kasihan apa sama bini? Sampai sekarang punya baju dikit. Padahal punya suami yang paling bawah, pojok bawah. Suami dikata belum punya baju. Dan uniknya perempuan, Bang, kondangan yuk, ayo. Gak punya baju. Nah itu kan gitu kan, bener kan? Gak punya baju. Tapi Bang, aku ada baju putih sama baju merah. Cocokan yang mana? Dia coba tuh Bang, yang putih apa yang merah Bang? Coba tuh. Ya. Bilang kan kata suaminya, yang putih aja nih. Oh yang putih, baik Bang. Keluar pakai baju biru. Itulah seperti itu. Nanya kita pendapat, debat dengan sengit. Wah, ini merah apa putih, merah putih. Yang pakai yang biru. Perempuan. Ingat, perempuan ada hadis yang mengatakan di samping itu yang menjelaskan hak suami apa? Ida da'a rajulun imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki mengajak ke perempuannya kepada tempat tidurnya, fa'abat antaji'a, dia menolak. Fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Serem banget. Perempuan diajak sama suaminya, Neng, ke kasur. Iya Bang, dia bawa sabuk kupluk-kupluk. Pak Abad seantaji nolak, enggak. Mana akhir bulan, belum setoran lagi. Wah, listrik udah bunyi. Ini rumah sama tukang es krim, berisik banget sih. Apa pawai motor. Males dah gua, jangan sentuh-sentuh dah. Pak Abad antaja sampai pagi la'anat hal malaika hatta tusbih.
dilaknat sama malaikat sampai pagi. Waduh, jangan coba-coba hidup laki-laki. Makanya jangan sekali-kali baik. Ini juga jangan mentang-mentang laki-laki ada derajat. Justru dengan ada darajah itu qawwam, ada kekuatan justru dengan melindungi perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Pelan-pelan emang benerinnya. Ya, kadang kita sebagai suami juga lupa emang tulang rusuk mah harus pelan banget, kalau enggak patah. Patahnya nangis. Udah kegawakan, pada diingetin doang. Harus dibuat dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, bukan dari tulang kepala untuk dipuji-puji, bukan dari tulang rusuk untuk dirinduk. Kuat. Baik, itu saja ya. Kesimpulannya, meskipun suami dengan kewenangannya, dengan derajatnya, tapi jangan sewena-wena terhadap perempuan. Khususan untuk orang tua kita, mau yang sedang mencari rezeki, yang sedang sakit, yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita semua. Yang sedang dilanda kesulitan, mudah-mudahan diberi kemudahan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga saya informasikan minggu depan nanti yang mau ikut pengajian Alfiah sama Johorul Maknun sama Fathul Qorib silahkan gabung saja nanti ke Rapi aja ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.